الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kita akan mengkaji Al-Wajiz fi Aqidati Salafus Shalih Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari rahimahullah wa ghafarullah wa yarhamu lana wa yaghfiru lana wa yahfadhu lana jami'an wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat amin ya rabbal alamin. Kita sekarang lagi membacakan al-wasaya min wasaya a'immatis salafi fit tahdhiri min ahlil bid'ah. Min wasaya di antara min wasaya a'immatis salafi, di antara wasiat-wasiat imam-imam salaf fit tahdhiri, di dalam memperingatkan min ahlil bid'ah, dari ahli bid'ah. Yang lalu sudah kita sampaikan wasaya jamak dari wasiyatun. Wasiyatun, wasiyatani, wasaya. Coba antum bareng-bareng biar ingat 1 2 3. Wasiyatun, wasiyatani, wasaya. Kemudian a'immatun jamak dari imamun. Imamun, imamani, a'immatun. 1 2 3. Imamun, imamani, a'immatun. Satu imam, imamun. Dua imam, imamani. Banyak imam, a'immatun. Yang lalu kita sudah bacakan wasiat dari Abdullah bin Umar. Sekarang kita bacakan yang berikutnya. Waqala Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Waqala, dan berkata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la tujalis ahlal ahwa, jangan duduk-duduk dengan ahli ahwa, ahli hawa nafsu, beragama dengan semaunya sendiri. Fa inna mujalasatahum mumridatun lil qalbi, karena duduk-duduk dengan mereka menyakitkan hati. Coba antum bayangkan, antum mengetahui Al-Qur'an, antum mengetahui hadis dengan pemahaman yang sesungguhnya. Kemudian antum duduk-duduk dengan mereka. Mereka menyampaikan Al-Quran hadis dengan pengertian-pengertian yang sesuai dengan hawa nafsunya, yang sesuai dengan kepentingannya, yang sesuai dengan akal-akalnya semata. Antum sakit, kok ngene? Agama kok dipahami semaunya sendiri, sakit antum. Maka biar jangan sakit, jangan duduk-duduk dengan mereka. Jangan duduk dengan mereka. Antum sudah mengetahui inna dina indallahil Islam. Agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Antum duduk dengan mereka. Mereka dengan logikanya, dengan akalnya mengatakan semua agama sama benar. Sakit antum hatinya. Antum sudah mengetahui ayat Al-Qur'an. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' waladkhulul jannata hatta yalijal jamalu fis sambil khiyat. Di antara poin dari ayat ini adalah bahwasanya orang kafir pasti di neraka. Gak mungkin orang kafir masuk surga. Kata Allah, bisa masuk surga kalau ada onta masuk lubang jarum. Hatta yalijal jamalu fis sambil khiyat. Dan antum duduk dengan mereka. Mereka mengatakan semua nanti akan masuk surga. Memang masuk neraka dulu, karena di dunia berjalan dengan bukan pedoman Allah, mereka kafir. Tapi setelah sekian lama di neraka, mungkin berapa miliar tahun begitu, pasti nanti akan dientas dari neraka, semuanya di surga nanti. Jadi semuanya nanti di surga. Kalau di neraka terus lama-lamanya, katanya Allah Rahman Rahim, katanya Allah Ghafur. Loh, kalau dipahami neraka selama-lamanya, ya berarti tidak sesuai dengan namanya dan sifatnya Rahman Rahim Ghafur. Antum sakit mendengarkan ayat gitu. Ayat dipahami semaunya sendiri. Nah, maka jangan duduk sama mereka. Kata Ibnu Abbas, jangan duduk-duduk dengan ahli ahwa.
Jangan duduk dengan ahli bid'ah, orang yang beragama dengan perasaannya sendiri, yang beragama dengan kreasi-kreasi, buatan-buatan, nambah-nambahin kurang-kurangin, jangan. Soalnya nanti menyakitkan hati. La tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qalbi. Ya. Mumridatun menyakitkan. Kalau sakit apa kalau sakit? Kalau sakit maridho yamradu, sakit. Kalau menyakitkan amrodo yumridu. Jadi pakai wazan af'ala yuf'ilu. Kalau sakit maridho yamradu, sakit. Kalau menjadikan sakit, menyakitkan amrodo yumridu. Yang menyakitkan mumridun. Mumridatun lil qalbi. Nah, lanjut. Wa qala al-alim az-zahid Al-Fudail bin Iyad. Wa qala, dan berkata al-alim, orang yang berilmu, az-zahid, orang yang zuhud, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala, yang lalu kita sampaikan Fudail bin Iyad orang yang taubatnya spektakuler. Hanya membalikan telapak tangan. Hanya mendengar ayat langsung taubat. Insyaallah. Sahibu bid'atin la ta'manhu ala dinika. Sahibu bid'atin, ahli bid'ah, la ta'manhu, kamu jangan merasa aman dengan dia. La ta'manhu, kamu jangan merasa aman dengan dia. Ala dinika, atas agamamu. Jadi dimulai dengan sahibu bid'atin, ahli bid'ah. Ahli bid'ah, kamu jangan merasa aman dengannya di dalam masalah agamamu. Sahibu bid'atin, la ta'manhu ala dinika. Wala tusyawirhu fi amrika. Jangan kamu ngajak musyawarah dia di dalam urusanmu. Wala tusyawirhu fi amrika. Wala tusyawirhu fi amrika. Amerika apa? Korea. Amerika apa Korea? Wala tusyawirhu fi amrika. Amrun. Wala tusyawirhu. Janganlah kamu ngajak dia musyawarah fi amrika dalam urusanmu. Wala tajlis ilahi. Jangan duduk kepadanya. Wa man jalasa ila sahibi bid'atin, barang siapa yang duduk kepada ahli bid'ah, aurafahullahu al-ama. Allah akan mewariskannya al-ama, kebutaan. Apakah matanya buta? La, yakni fi qalbihi, yaitu di dalam hatinya. Jadi kalau kita duduk-duduk dengan ahli bid'ah, maka Allah akan mematikan, maka Allah akan membutakan mata kita. Akhirnya yang hak tidak kelihatan hak, yang batil tidak kelihatan batil, sudah buta. Yang hak kelihatannya malah batil, yang batil malah kelihatannya hak. Soalnya rabun. Rabun apa? Rabun dekat, rabun jauh. Yang rabun mata hatinya gitu, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Memang subhatnya besar sekali. Alhamdulillah Allah selamatkan saya. Alhamdulillah. Saya dulu gandrung membaca buku-buku filsafat. Bukunya Nurholis Majid yang tebel, Islam, Doktrin dan Peradaban. Waktu itu beli baru kalau nggak salah 70.000. 70.000 itu mahal sekali. Tahun sekitar 94, 95. Itu udah lahir belum? Belum. 94, 95 itu 70.000 mahal sekali. Mau beli nggak bisa. Nggak punya duit. Tak kopi. Habis 12.000. Judul Islam, Doktrin dan Peradaban. Luar biasa sekali syubhatnya. Mentafsirkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Tek yang pertama kecil, tek yang kedua gede. Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Terus dibaca itu kayak puzzle ya. Antum tahu puzzle yang anak kecil misalnya gambar kapal dipotong-potong-potong nanti ditempel-tempel dalam bentuk kapal itu ya, tahu puzzle seperti itu.
Nah, jadi saya merasakan itu kayak puzzle membaca buku itu. Jadi ada satu pemikiran, kemudian ada pemikiran lain, ketika klop 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 klop. Wih, ya Allah, ini suatu kebenaran. Jadi klop 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 di dalam pemikiran gitu. Jadi kayak 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 kita kayak merasakan sebuah puzzle, klop klop. Wah, ini sebuah kebenaran. Sampai pada kondisi saya nggak mau mengatakan Allah. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ayah saya itu bingung. Eh, Waktu pulang ke rumah, kok Tuhan? Bersyukur pada Allah. Enggak, kita harus bersyukur pada Tuhan. Ya gara-gara membaca tafsir la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Tuhan itu. Dan dijabarkan sedemikian rupa gitu ya. Nah itu syubhat, ya, membutakan, ya, sehingga yang hak tidak kelihatan, yang batil tidak kelihatan, terus kabur nggak karu-karuan, gara-gara berkawan dengan ahli bid'ah. Ini berkawan dengan apanya? Bukunya. Kalau dengan orangnya lebih bahaya lagi. Orang-orang yang selamat, orang-orang yang lurus ketika bergaul dengan Harun Nasution, saya sebut orangnya karena memang orangnya sudah wafat, tapi buku-bukunya kan masih ada. Makanya saya sebutkan untuk tahdir, apa tahdir? Memperingatkan. Jadi Harun Nasution yang mengatakan rukun iman 5 saja gitu kan. Yang memang pada takdir dibuang. Nah, itu ketika wah banyak lah. Banyak hal termasuk ada anjingnya di rumah, enggak, pokoknya banyak hal yang perkara-perkara yang jelas gamblang dalam syariat diselisihi. Enggak mengucapkan salam, diganti selamat pagi, selamat siang, dan seterusnya. Loh kok kesana nulis masjid? Ya Harun Nasution dulu. Sebelum nulis masjid, Harun Nasution dulu. Nah mereka kemudian melahirkan Ulil Absar Abdallah, melahirkan Abdul Muqsid Ghazali. Sekarang tokoh-tokoh liberal. Melahirkan siapa lagi itu? Musdah siapa itu yang perempuan. Dan yang lain-lainnya itu orang-orang yang bid'ahnya nemen itu orang-orang liberal. Kenapa saya katakan bid'ahnya nemen? Antum sudah tahu bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ya. Bid'ah itu bertingkat-tingkat. Itu yang nemen bid'ahnya. Dan bid'ahnya bid'ah yang bisa membatalkan keislaman. Yang bisa membatalkan keislaman. Makanya ingat pesannya Fudail bin Iyad. Ingat pesannya Fudail bin Iyad. Sahibu bid'atin. La ta'manhu ala dinika. Ahli bid'ah, Anda jangan merasa aman atas agama Anda. Wala tusyawirhu fi amrika. Jangan ajak dia musyawarah dalam urusan Anda. Apalagi? Wala tajlis ilahi, jangan duduk kepadanya. Apalagi? Wa man jalasa ila sahibi bid'atin awrathahullahu al-ama. Barang siapa yang duduk dengan ahli bid'ah, Allah akan mewariskan kebutaan. Kebutaan di dalam hati. Anak juga khawatir, mohon maaf. Antum kuliah di kampus-kampus, mata kuliah agamanya siapa yang megang? Itu tergantung juga. Karena senior antum ngajak sharing dengan saya, disampaikan di kampus sama guru agama gini. Loh kok gitu? Iya gitu. Ya hati-hati aja. Ya. Antum di berbagai kampus ada mata kuliah agama, ada yang bagus ada enggak mungkin ya. Ya hati-hati. Karena tergantung rektornya juga menetapkan guru agamanya siapa. Kalau rektornya bagus ya tidak akan sembarangan siapa yang tetapkan jadi guru agama, dan ketika rekrutmen dosen juga selektif. Hati-hati. Lanjut. Wa qala al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Imam Al-Hasan Al-Basri
mengatakan Anallah tabaraka wa ta'ala apa sih? Anallah tabaraka wa ta'ala apa sih? Yang pertama siapa? Aba. Aballahu tabaraka wa ta'ala ayyadana li sahibi hawa bitaubatin. La haula wala quwata illa billah. Aba, Allah tidak mau. Aballahu, Allah enggan. Aba enggan. Aba. Aballahu, Allah enggan. Aballahu tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala enggan. Ayyadana untuk mengizinkan li sahibi hawa pada ahli hawa, ahli bid'ah, bitaubatin dengan taubat. Itu paham maksudnya? Allah tidak akan mengizinkan ahli bid'ah untuk bertaubat. Itu paham maksudnya? Ini nggak bisa langsung dipahami, nggak bisa. Gimana Allah tidak mengizinkan? Padahal Allah memerintahkan agar semua orang berjalan di atas hidayah, agar orang berjalan di atas petunjuk, sehingga yang lembaran hitam beralih ke lembaran putih, yang bid'ah beralih ke sunnah, yang maksiat ke taubat, kan begitu. Kok Allah nggak mengizinkan? Gimana maksudnya? Ada yang tahu? Dengan penalaran antum tahu insya Allah. Ada yang bisa memahami? Allah tidak mengizinkan ahli bid'ah untuk bertaubat. Ada yang tahu maksudnya? Mas Riko jurusan apa, Mas Riko? Jurusan apa? Metalurgi ya? Oh, metalurgi. Bisa tuh metalurgi menalar ini. Anda jurusan apa, Mas Ahmad? Sama, beda. Bioteknologi itu di apanya? Stressingnya? Biologi. Oh, bisa menjawab kira-kira? Iya, silakan coba. Mengizinkan orang yang ahli bid'ah untuk taubat itu dalam hati orang yang ahli bid'ah itu sulit untuk menerima kebenaran. Sahih. Gimana orang ahli bid'ah taubat? Karena mereka dengan kebid'ahannya itu merasa benar. Saya orang berbuat bid'ah itu mereka merasa benar. Mereka berada di atas hak. Gimana taubat? Susah. Lain orang berbuat maksiat, sadar kalau dirinya salah, sadar. Jadi kemungkinan taubat ada. Iya. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri ini sebenarnya mirip. Ini sebenarnya mirip dengan statementnya Sufyan Ats-Tsauri. Secara makna sama. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan setan lebih senang kepada ahli bid'ah daripada ahli maksiat. Atau setan lebih senang kepada bid'ah daripada maksiat. Kenapa? Karena orang berbuat bid'ah nggak menyadari kalau keliru. Gimana taubat? Ya susah taubatnya. Adapun orang berbuat maksiat menyadari dirinya adalah berbuat kekeliruan, sehingga kemungkinan taubat mungkin. Makanya setan itu senang dengan bid'ah, karena orangnya akan terus-menerus di dalam kesesatan. Susah taubatnya. Susah taubatnya. Makanya kalau kita berpikir, ya Allah, perjalanannya sudah sedemikian rupa, kemudian Allah kasih hidayah itu luar biasa. Luar biasa. Dan nggak mudah ya. Orang apalagi yang sudah terlalu jauh gitu ya dengan pemikiran-pemikiran. Ya saya saja, ya insya Allah belum terlalu jauh gitu ya. Cuma gandrung dengan buku-bukunya orang liberal waktu itu. Sebenarnya bukan liberalnya, filsafatnya. Saya sudah bisa memahami, nggak mungkin semua agama benar sudah bisa memahami. Saya tidak pernah mengambil pemahaman itu, tapi filsafat. Gandrung dengan tulisan-tulisan mereka. Itu sudah sedemikian rupa. Kemudian saya pernah cerita datang kawan
datang, Yasin baca ini majalah bagus, majalah sunnah. Tak buka-buka, apa ini majalah? Cemuk sekali baca majalah kayak gini. Tapi kemudian pas kapan datang lagi, ini hadiah buat ente Yasin, majalah sunnah. Wah, lagu ini. Terus dia ngasih. Lama-lama saya berpikir, awalnya nolak. Itulah hidayah. Saya baca, iya ya, ini majalah untuk dikatakan ilmiah, sangat ilmiah. Setiap poin, setiap permasalahan merujuk referensi Al-Quran hadisnya. Filsafat mana ada seperti ini? Wah bagus, akhirnya mulai baca. Alhamdulillah kebuka. Nah, antum jangan coba-coba kemudian membaca buku-buku yang sifatnya pemikiran nggak jelas dalilnya. Nanti kena virusnya mereka. Di dalam filsafat tidak ada kebenaran hakiki, nggak ada. Dalam filsafat kebenaran itu nisbi, nggak ada hakiki, nisbi belaka. Sehingga kebenaran itu pengertiannya apa? Kebenaran adalah sesuatu yang dipandang benar, itulah kebenaran. Jadi nggak ada salah menyalahkan. Sesuatu yang dipandang benar adalah kebenaran. Sesuatu yang dipandang benar adalah kebenaran. Si fulan memandang Tuhan dengan penalarannya adalah ini, ya itulah kebenaran. Si fulan yang lainnya memandang Tuhan dengan penalarannya Tuhan adalah ini, ya itulah kebenaran. Gak bisa saling menyalahkan. Gak bisa saling menyalahkan. Itu bahaya sekali kalau sudah kena virus itu. Makanya saya baca Facebook, kita friend dengan seorang ustaz di Sidoarjo, Ustadz Fajar namanya. Beliau lagi ngambil S2 di IAIN. Ngambil S2. Kemudian dosennya memaparkan bahwasanya penjelasannya Quraish Shihab tentang poin-poin tertentu, kalau nggak salah diantaranya adalah jilbab tidak wajib, kemudian apalagi gitu ya, saya lupa. Ya kurang lebihnya gitu ya, takut salah kalau namanya baca, kurang lebih gitu. Dan dosennya mengatakan ini sebuah pemikiran yang harus dihormati, tidak boleh disalah-salahkan. Kenapa kesulitan seperti itu? Ini sebuah pemikiran yang harus dihormati, tidak boleh disalah-salahkan. Kenapa? Ya karena itulah dasar filsafat. Tidak ada kebenaran hakiki. Nah, kemudian dia angkat tangan. Pak, kalau saya bilang dia orang ngawur, dia orang sesat, gimana Pak? Ya nggak boleh. Gimana disesatkan, dimasalah-salahkan. Loh, saya memiliki pemikiran, memiliki pandangan itu salah, itu keliru. Bapak jangan nyala-nyalain saya. Hebat, nggak bisa ngomong. Kan nggak adil ya. Nggak adil ya. Ketika mereka bela-belain pemikiran yang sesat, dengan mengatakan itu sebuah pemikiran harus dihormati, ketika orang yang konsisten dengan dalil, dengan pemahaman yang sesungguhnya, malah diserang. Ya, nggak adil itu. Nyambung maksud saya. Nah, kita lanjut. Wa qala al-Imam Abdullah bin al-Mubarak. Berkatalah seorang imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya. Allahumma la tajali sahibi bid'atin indi yadan fa yuhibbahu qalbi. Allahumma ya Allah, la taj'al, janganlah engkau jadikan li sahibi bid'atin
ahli bid'ah indi pada sisiku ya dan kekuatan. Fayuhibbahu qalbi, maka hatiku mencintainya. Jadi ini doanya Abdullah Mubarak. Ya Allah, jangan engkau jadikan ahli bid'ah memiliki kekuatan pada sisiku sehingga akhirnya hatiku mencintainya. Ini kita berdoa juga dengan doa ini. Redaksinya boleh berbeda, tetapi maknanya sangat bagus sekali. Allahumma la taj'al li sahibi bid'atin 'indi yadan fayuhibbahu qalbi. Ya Allah, jangan engkau jadikan pada ahli bidah kekuatan di hadapanku, kekuatan pada pandanganku sehingga hatiku mencintainya. Kita pernah berkawan dan sering bertemu, sering diskusi, kita kagum. Luar biasa sekali ini orang pemikirannya. Bukan sekedar pemikiran yang saya kagum, retorikanya juga luar biasa. Memaparkan, karena sering ketemu, sering diskusi, kadang-kadang diskusi pada Isya sampai subuh. Diskusi pada Isya sampai subuh. Karena saya pernah terlibat di dalam sebuah forum diskusi. Ngumpul. Pada Isya diskusi hasil baca sampai subuh. Nanti habis sholat subuh baru tidur itu ya. Wah, ini orang pemikiran luar biasa sekali, kagum dan seterusnya. Iya, dengan logika filsafat. Menarik sekali gitu ya. Ternyata sekarang dia jadi apa? Dia ketua Ijabi. Tahu Ijabi? Ikatan Jamaah Ahlul Bait di Jawa Barat. Oh, ternyata orang Syiah. Alhamdulillah Allah jaga. Dan sempat akunnya dia bocor, nggak tahu mungkin itu sebenarnya rahasia sesama mereka ya, bocor sampai ke saya. Di situ dia menawarkan, ayo siapa yang mau nikah mut'ah, ini ada perempuan ini gitu. Astagfirullah. Ayo siapa mau nikah mut'ah, daftar. Jadi hati-hati bergaul. Ya alhamdulillah kalau Allah selamatkan. Kalau tidak, sama seperti mereka. Dan kita juga ada kawan yang biasa bergaul, diskusi. Kemudian dia jadinya apa? Dia pas kapan ketemu di Jakarta, di hotel, salah satu hotel di Jakarta, karena suatu acara. Ketemu. Kif hal, saya bilang. Ustaz, kif hal? Sin, ente kok masih ustad-ustadan? Sudah nggak ada ustad-ustadan. Begitu kan. Ente ustad ana gitu ya. Enggak, sudah enggak ada. Nah, dia memiliki pemikiran udah nggak perlu sholat-sholatan. Dalam hati niat sholat tapi sudah sholat. Bukan niat sholat, dalam hati eling karo Gusti Allah namanya sudah sholat. Saya sudah eling. Dengan pemikirannya. Sekarang coba lihat Al-Quran. Dalam surat Toha bagaimana? Aqimis sholata li dzikri. Gimana? Lah. Aqimis sholata li dzikri. Wa aqimis sholata li dzikri. Dan tunaikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi tujuan dari sholat untuk mengingat aku. Mengingat Allah. Kalau kita sudah bisa mengingat tanpa gerakan berdiri ruku, buat apa kita selalu bisa ingat? Ini orang gak butuh nabi-nabian ini. Ayat mau dipahami dengan bahasanya sendiri. Wa aqimis sholata li dzikri. Dan tunaikanlah sholat untuk mengingat aku. Asal sudah ingat ya sudah. Semoga Allah memberinya hidayah. Saya sekarang nggak dengar kabarnya. Semoga Allah memberinya hidayah.
Bersyukurlah antum ya ikhwah antunna memiliki teman-teman yang baik, memiliki teman-teman yang menguatkan keimanan, bukan melepas keimanan kemudian menyoroti isme-isme yang ada. Coba dipelajari isme ini, semua isme dipelajari. Keimanan dilepaskan dulu. Naudzubillah min dzalik. Al-Qur'annya memerintahkan enggak begitu. Al-Qur'annya memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang beriman, berimanlah. Artinya keimanan kita yang sudah ada kita perkuat. Alhamdulillah antum ya teman-teman yang baik, Masya Allah. Jangan duduk-duduk dengan ahli ahwa. Jangan duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Ketika membaca tahdzir dari para ulama ini, suatu ketika kita menunggu, suatu ketika menunggu jadwal penerbangan, ada seseorang yang dikenal tokoh di negeri ini. Bapak Fulan, foto. Semuanya yang melihat itu pengen foto. Anak duduk aja, sedikit pun nggak pengen. Foto bareng nggak pengen. Anak malah mau foto bareng sama Mas Indar. Mau foto bareng sama Mas Ansori sama antum. Orang pengen foto sama dia, foto. Karena dengan tokoh kan. Sedikit pun nggak ada keinginan. Nggak ada keinginan. Jangan duduk-duduk. Ini jangan foto-foto gitu ya. Nah, kita lanjut. Wa qala Amirul Mukminin fil hadis, dan berkatalah Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Artinya apa? Amirul Mukminin dalam bidang hadis artinya apa? Pakar. Jadi pakar, panglimanya hadis. Biasanya kita menyebut pakar juga dengan apa? Panglima ya. Panglimanya komputer ya. Apa di sini bilangnya pakar. Kadang-kadang dengan sebutan apa? Ya ahli udah biasa ahli komputer. Ini dalam bahasa Arab Amirul Mukminin fil hadis. Ya. Apa namanya? Pemimpinnya kaum mukmin dalam bidang hadis. Ini pakarannya. Wa qala Amirul Mukminin fil hadis, dan berkatalah Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Siapa namanya? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Man asgha sam'ahu ila sahibi bid'atin. Yang ngantuk berdiri ya. Man barang siapa asgha, yang memperdengarkan sam'ahu pendengarannya ila sahibi bid'atin kepada ahli bid'ah, wa huwa ya'lamu, sementara dia tahu anahu sahibu bid'atin, bahwasanya dia ahli bid'ah, nuzi'at minhu al-ismah, nuzi'at dicabut minhu darinya al-ismah penjagaan, wa wukila ila nafsihi, dan disandarkan pada dirinya sendiri. Jadi barang siapa yang memperdengarkan pendengarannya kepada ahli bid'ah, padahal dia lo tahu kalau si fulan itu ahli bid'ah. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Niscaya akan dicabut dari dirinya penjagaan. Wong sudah tahu dia ahli bid'ah kok didekatin, maka akan dicabut dari dirinya penjagaan dari Allah, sehingga dirinya diwakilkan kepada dirinya. Allahu Akbar, diri kita diserahkan kepada diri kita sendiri, padahal diri kita itu lemah. Jangan sampai doa kita kepada Allah agar kita jangan sekejap mata pun dibiarkan sendiri tanpa bimbingannya. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wala takilli ila nafsi tarfata'in. Jangan kau serahkan diriku kepada aku. Jangan kau serahkan diriku kepada aku tanpa bimbinganmu tarfata'in, meskipun sekejap mata. Gimana? Diri kita lemah, nafsu selalu menyambar-nyambar. Nafsu apa yang selalu menyambar-nyambar di dalam diri kita? Al-ammarah bisu. Wa ma ubari'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Nafsu selalu memerintahkan kepada keburukan, gak ada yang bisa selamat kecuali
dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Loh kok kemudian penjagaan dari Allah dicabut, saya diserahkan kepada dirinya, naudzubillah min dzalik. Kata Sufyan Ats-Tsauri gara-garanya apa? Memperdengarkan ahli bid'ah. Jangan dengarkan kasetnya, jangan baca bukunya. Antum untuk membaca buku-buku sunnah sudah kurang waktu. Antum untuk membaca tafsir para ulama sudah kurang waktu. Sekarang saya mau bertanya kepada antum, sudah selesai baca tafsir Al-Baqarah? Selesai? Belum. Kemudian nyempet-nyempetin baca buku pemikiran yang gak jelas juntrungnya. Dibawa kita kepada alam pemikiran kayak puzzle. Kayak kalau klop kayak sebuah kebenaran. Gimana sebuah kebenaran? Al-haqqu min rabbika. Kalau referensinya jelas Al-Quran dan hadis dengan pemaparan sahabat itu berarti kebenaran. Tapi dengan pemikiran kayak puzzle. Antum kalau baca itu dibawa kayak puzzle. Wah, klop. Tambah jauh gak karu-karuan. Waliyadzubillah. Terlalu cepat. Oh, terlalu cepat. Membacanya terlalu cepat ya, diulangi lagi ya. Terlalu cepat apa enggak di sini? Enggak ya, ya akhwat mungkin terlalu cepat ya. Wa qala amirul mu'minina wa qala dan berkata amirul mu'minin fil hadis. Pemimpin kaum mukminin di dalam bidang hadis, panglimanya hadis. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Sufyan Ats-Tsauri tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Atau tabi'ut tabi'in? Sufyan Hasan Al-Basri tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Abdullah bin Mubarak tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Fudail bin Iyad tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Antum jawab, yang jelas bukan sahabat. Ya betul. Yang jelas bukan sahabat. Dia tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Mau kasih PR lagi. Biar itu banyak merujuk. Mas Alif PR lagi Mas Alif. Iya, tulis lagi. Sampai sekarang belum ada yang setoran pada saya tugas-tugas itu. Ada akhwat yang sudah nanya, Ustaz jawabnya bagaimana? Jawab, kirim ke saya. Ada berapa soal? 9 atau 10 sekarang Mas Alif? Wah kemarin 8. Sekarang 9 ya. Apa 10. Jadi yang dilihat ini lihat. Sufyan Ats-Tsauri, beliau tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Fudail bin Iyad, Abdullah bin Mubarak. Kalau Abdullah bin Abbas jelas sahabat. Ya. Nah, antum cek ya. Biar tambah kuat. Antum bonceng sepeda motor dengan yang nyetir. Yang lebih kuat nitenin jalan siapa? Yang nyetir nitenin. Oh, ini. Yang bonceng mah bonceng gitu ya. Makanya menghafal sesuatu ketika ada historinya lebih kuat. Iya, menghafal sesuatu kalau ada historinya lebih kuat. Misalnya antum bonceng Mas Fahri, bonceng Mas Fajar. Yang nyetir Mas Fajar terus misalnya kemana? Padahal ke tempat yang ya itu jalannya itu. Mas Fahri suruh jalan. Waduh nggak ngerti. Lu kan selama ini ikut saya. Anak ikut aja. Tapi yang nyetir biasanya apa? Ditenin. Makanya menghafal sesuatu kalau ada historinya lebih kuat. PR, Mas Alif tulis. Ya. Saya tunggu jawabannya. Allahumma sayyiban nafi'an. Kita lanjut. Man barang siapa asgha memperdengarkan sam'ahu pendengarannya ila sahibi bid'atin kepada ahli bid'ah wa huwa ya'lamu dan dia mengetahui annahu sahibu bid'atin bahwasanya dia ahli bid'ah nuzi'at dicabut minhu darinya al-ismah penjagaan dari Allah wa wukila ila nafsihi dan dia diwakilkan diserahkan kepada dirinya wa wukila ila nafsi dan dia diserahkan kepada dirinya. Lanjut. Wa qala al-Imam Al-Auza'i wa qala dan berkata
eh, Imam Muslim muridnya siapa? Imam Muslim muridnya Imam Bukhari. Imam Bukhari muridnya siapa? Imam Bukhari muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad muridnya siapa? Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya siapa? Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik muridnya siapa? Imam Malik muridnya Nafi'. Nafi' muridnya siapa? Nafi' muridnya Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah Mas'ud muridnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa qala al-Imam al-Auza'i. Dari Imam al-Auza'i rahimahullah taala, la tumakkinu sahiba bid'atin min jadal fa yuritha qulubakum min fitnatin irtiyaba. La tumakkinu, jangan kalian beri kesempatan, jangan kalian beri tempat. Apa bahasa Arabnya tempat? Makanun. La tumakkinu, jangan kalian beri tempat. Jangan kalian beri kesempatan. Sahiba bid'atin, kepada ahli bid'ah, min jadal, dari perdebatan. Jangan kasih kesempatan berdebat dia. Jangan. Fayuritha qulubakum, karena akan mewariskan pada hatimu min fitnatihi, dari fitnahnya, irtiyaban, keraguan-raguan. Antum diajak debat oleh ahli bid'ah, antum mau. Yang terjadi apa? Akan mewariskan pada hati antum fitnah yang berupa keraguan-raguan. Akhirnya perkara yang sudah hak, antum meragukannya. Ya, kalau kita pada posisi sangat kuat hujahnya, seperti Ibnu Abbas mendatangi kampung apa? Ibnu Abbas mendatangi kampung apa? Hah? Ibnu Abbas mendatangi kampung Haruri, Haruroh. Nama kampungnya Haruroh. Orang-orang yang tinggal di sana namanya Haruri. Di sana orang-orang bid'ah, yaitu orang-orang Khawarij yang mengkafirkan muslim lainnya, termasuk Ali bin Abi Thalib dikafirkan. Karena saking semangatnya, ada berlebih-lebihan di dalam pemahaman kafir. Ibnu Abbas datang ke sana dengan penampilan yang menarik, wajah yang manis, senyum, ngajak bicara mereka mau meladeni, akhirnya 4.000 orang tobat. Hujahnya kuat Ibnu Abbas. Nah, kita hadis berapa hafal hadis? Arba'in Nawawi sudah berapa? Di akhwat Arba'in Nawawi baru 2. Nggak tahu gimana cara antum ngapal biar cepat. Kita di akhwat itu ngapal bareng. Jadi hadis pertama dihafal bareng, satu-satu kita cek. Hadis yang kedua menghafal dari mana sampai mana. Hadis Umar bin Khattab sampai mana, nanti sampai hafal nanti lanjut mana sampai mana. Jadi satu hadis bisa berapa pertemuan. Terus dengan kondisi yang kayak gini, mempersilahkan mereka debat. Mereka dengan logika pemikiran yang mereka sudah terbiasa, terasa dengan logika pemikiran. Apalagi debatnya di depan umum. Orang umum nggak ada ilmu. Orang umum melihat yang menarik. Wah, ini kok tenang, menarik, dan wawasannya luas. Pemikirannya klop. Wah, berarti ini yang benar. Antum yang bawa Al-Quran hadis, gara-gara penampilannya nervous, misalnya gitu ya. Kemudian menyampaikannya tidak benar, gugup dan seterusnya. Wah, ini orang ngawur, gak ada ilmu ini. Berarti ini yang benar. Membuat fitnah jadinya. Orang awam akhirnya terbawa. Jadi segala karu-karuan. Jangan beri mereka kesempatan debat. Wa qala Muhammad bin Sirin rahimahullah. Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata muhadiran, memperingatkan minal bid'ah. Beliau berkata memperingatkan tentang bid'ah. Ma ahdatsa rajulun bid'atan faraja'a sunnatan. Allahu Akbar. Ini tahdzir yang sangat keras.
Ma ahdatsa rajulun bid'atan. Tidaklah seseorang membikin bid'ah. Faraja'a sunnatan, lalu kembali kepada sunnah. Kenapa? Kira-kira kenapa? Orang kalau sudah bikin bid'ah, susah kembali ke sunnah. Kenapa kira-kira? Karena orang berbuat bid'ah, merasa dirinya benar. Susah kembali ke sunnah. Wa qala al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, Imam Malik. Wa qala, dan berkata al-Imam Malik, Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, la tunkihu apa la tankahu? La tunkihu. La tunkihu ahlal bid'ah wala yunkahu ilaihim wala yunkahu ya. Iya. La tankihu ahlal bid'ah wala yunkahu ilaihim wala yusallamu alaihim. La tankihu ahlal bid'ah, jangan kalian menikahi ahli bid'ah. Wala yunkahu ilaihim, dan jangan dinikahkan kepada mereka. Wala yusallamu alaihim, dan wala yusallimu alaihim, dan jangan ucapan salam kepada mereka. Wala yusallimu alaihim. Ada berapa? Yang pertama, jangan menikahi mereka. Jangan nikahi mereka. Ahli bid'ah dinikahi. Kacau nanti. Ana gak usah sebutkan tokohnya ya, dia seorang tokoh. Istrinya wafat. Menikah lagi. Yang dinikahi lagi itu saya gak tahu orang Syiah apa pro Syiah. Yang jelas kecenderungannya ke sana. Suaminya ini ke bawah-bawah. Padahal suaminya ini pakar Syiah. Orang yang mengetahui Syiah sampai seakar-akarnya. Sehingga syubhat-syubhat dari Syiah dipatahkan dia. Tapi ketika menikahi seorang wanita, dia mungkin bukan Syiah, tapi memiliki pemikiran ke sana, ke bawah-bawah. Memang tidak tampak dalam statement yang menarik kembali apa yang saya sampaikan, enggak, tapi tidak setegas sebelumnya. Tidak setegas sebelumnya. Bahaya apa tidak? Bahaya. Kalau mau menikahi orang yang jelas sunnah. Orang jelas sunnah. Siapa yang jelas sunnah? Akhwat jelas sunnah? Akhwat thayyibah insyaallah. Jelas sunnah. Nah. Kemudian wala yunkahu ilaihim, jangan dinikahkan pada mereka. Punya anak, dinikahkan dengan mereka. Jangan. Jangan. Anak itu aset termahal, investasi termahal. Dan dinikahkan dengan ahli bid'ah, jangan. Wala yusallim alaihim, dan jangan mengucapkan salam kepada mereka. Dan ucapkan salam kepada mereka. Nah, sampai sini ada yang mau disampaikan? Nah, ada dari akhwat? Bagaimanakah agar kita bisa senantiasa kokoh ketika mengikuti gerakan mata kuliah yang wajib di kampus yang ternyata semakin kesini semakin menjurus pada pemikiran liberal atau filsafat, karena hati dan otak terkadang sangat mudah untuk berbalik, tetapi di sisi lain kita juga harus tetap bahkan wajib untuk melewatinya. Iya, itu tantangan antum dan antuna kuliah, kemudian harus mengikuti mata kuliah agama ya. Nah, harus ikuti juga ya. Dan dosennya memiliki pemikiran liberal. Tentunya yang disampaikan sesuai dengan jati dirinya,
mengarahkan kepada pemikiran liberal. Dan antum harus ikut gimana. Dan bentengnya kita kan begitu ya, bentengnya kita masih lagi kita bangun biar kokoh. Tapi proses untuk kokoh sudah mendapatkan serangan kayak gitu. Gimana? Yang pertama berdoa. Meminta kekuatan dari Allah. Dan yang selalu kita baca adalah agar terus Allah bimbing, jangan sampai tidak membimbing kita meskipun secap mata. Yang pertama berdoa. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits aslil lana sya'nana kullah wa la takil ila anfusina tarfata ain. Ini di antara doa yang kita baca. Kita bisa baca yang lainnya juga. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Jangan lupa berdoa. Yang kedua, ketika sudah mengetahui ini dosen orang filsafat, ya sudah, jangan pernah diambil ilmunya. Jangan pernah diambil ilmunya. Pokoknya pasang portal. Ini orang filsafat, tutup. Nggak boleh saya ambil ilmunya. Tapi kan ikut di kelasnya, iya ikut saja karena harus mengikuti. Tapi sesungguhnya ini orang tidak boleh diambil ilmunya. Karena kan ilmu itu bagian dari agama. Maka lihat kepada siapa kita ambil ilmu. Jadi ya wujuduhu fil fasl ka'adami gitu aja. Keberadaannya di kelasnya dia seakan-akan kita tidak ada gitu. Karena kita ngikutin saja. Nah, kemudian jangan lupa memperkuat diri bentengnya tadi dengan terus ngaji, terus taklim. Selain taklim yang bermajelis taklim seperti ini, baca buku-buku. Dan buku sekarang gampang sekali dijumpai. Misalnya dapat syubhat tentang takdir. Gimana ini kok sudah kemasukan pemahaman yang keliru tentang takdir? Bisa ambil buku yang sudah saya tulis, memahami takdir. Ya, baca. Mungkin itu baca sekali mungkin nggak paham. Apa hari baca sekali sudah paham? Gampang apa? Gampang lupa. Siapa yang sudah baca buku saya memahami takdir? Belum ada, cuma Fahri sekali. Selesai. Paham? Sedikit nyesek. Lebih tercerahkan. Waktu makhrajnya lebih tercerahkan. Jangan kayak Mas Wafi semua, di mana Mas Wafi? Saya kalau ngomong Mas Wafi itu kadang-kadang saya nggak paham. Oh ya. Tapi ini Mas Riko bisa paham. Karena keseringan dan Mas Wafi ngomong cepat sekali. Antum jangan dulu Mas Wafi. Kayak adik saya punya adik ngomongnya kayak Mas Wafi. Apa sih? Kayak Mas Wafi adik saya. Adik saya yang ITB, yang adik persis. Ada lagi? Enggak. Di antara banyaknya perkataan ulama ini, kita banyak diperintahkan untuk menjauhi ahli bid'ah. Namun terkadang kebanyakan dari mereka ahli bid'ah yang jika dijauhi menyindir kita dengan mengatakan adab dan akhlak kita buruk, tidak mengamalkan ajaran sunnah yang beradab baik terhadap nama kaum muslimin. Jika begini, bagaimana menyikapinya Ustaz? Karena banyak dari mereka tidak memandang apa kita dan mandat kita, melainkan adab dan akhlak. Ahli bid'ah yang diperingat oleh para ulama di dalam buku yang kita baca pagi ini, itu ahli bid'ah siapa? Pentolan bid'ah. Adapun orang-orang yang di sekitar kita, mereka berbuat bid'ah, mereka nggak ngerti karena ikut-ikutan saja, mereka nggak ngerti. Mereka ngerti dalil kemudian kesimpulannya apa? Al-Quran kesimpulan apa? Nggak ngerti. Adapun yang disebutkan di sini, mereka menguasai Al-Quran, mereka menguasai hadis, kemudian pemahamannya dengan hawa. Pemahamannya dengan
semaunya dengan pemikiran, itu yang kita jauhi. Ini pertanyaan bagus sekali. Anak khawatirnya ada salah paham, makanya alhamdulillah ditanyakan. Alhamdulillah ditanyakan, khawatir ada salah paham, nanti antum dengan tetangga berbuat bid'ah, wah jauhi, salam. Ah ini nanti yang disalahin Pak Yasin. Yang dimaksud di sini mereka orang yang berilmu tentang Al-Quran, tentang hadis, tetapi kemudian pemahamannya dengan hawa. Kemudian yang ada di sekitar kita, misalnya tetangga berbuat bid'ah. Dia ngerti hadis Al-Quran? Enggak, dia ikut-ikutan saja. Kita harus rahim, lembut pada mereka. Berbuat sebaik-baiknya. Bergaul dengan mereka. Karena nggak akan membahayakan kita. Justru kita akan mewarnai mereka. Karena kita insya Allah lebih ada ilmu. Misalnya ada tetangga kita, ya, melakukan suatu ritual yang tidak pernah ada pada zaman sahabat. Oh, berarti ini bid'ah. Nah, dengan komunikasi kita yang baik, saling tolong, saling membantu, saling kunjung, akhirnya terjadi suasana keterbukaan, ya kan? Kalau sudah suasana terbukaan bisa diskusi. Ketika sudah bisa diskusi, mungkin awal-awal nggak langsung diterima karena tidak langsung spektakuler. Ada juga spektakuler langsung terima. Mikir, mikir gitu ya, mikir. Kemudian bisa nanya-nanya terus dan dapat hidayah. Tak sedikit cerita. Ketika saya masih bujang, sekarang saya sudah nggak bujang, tapi masih muda. Nah, Mas Fajar ketawa. Ketika saya masih bujang dulu, nah ngaji-ngaji seperti antum ini, ketika pulang kampung ya dikesankan aneh, asing dan seterusnya. Sampai kita punya family, dia mengatakan kepada saya, Yasin, udahlah nggak usah macam-macam. Beragama yang biasa-biasa aja, seperti orang pada umumnya. Loh justru ini yang nggak macam-macam. Justru dia nggak macam-macam, nggak nambah-nambahin, nggak kurang-kurang, ini nggak macam-macam. Tapi kan nggak nyambung juga. Sampai dibilangin begitu. Tapi kita dengan siapapun menunjukkan akhlak. Bagi kita yang terpenting tunjukkan akhlak. Salam di kampung itu tidak membudaya. Kita budayakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ketemu orang salam. Anak-anak kita lewat. Assalamualaikum. Bagi-bagi kue apa mereka senang gitu ya. Nanti kita lewat, kita belum ucapin salam, anak-anak duluan. Assalamualaikum. Assalamualaikum gitu ya. Kita budayakan. Kemudian ketika ada orang sakit, kita kunjungi. Jangan sampai tidak mengunjungi. Kemudian adzan di kampung, nggak tahu kalau di kampung antum saya nggak tahu. Di kampung saya adzan itu kapan mereka pulang sawah. Adzan duhur nunggu pulang dari sawah, sehingga adzan duhur kadang jam 1 baru adzan. Nanti adzan asarnya jam berapa? 4:30. Mereka pulang dari sawah 4:30. Ya adzan 4:30. Nah kita masih di rumah, wah adzan waktu ini kita musyawarah kita yang adzan. Nanti pas sudah asar kita yang adzan itu. Lama-lama orang mendapatkan kesan sehingga kemudian kita ditunggu pulangnya itu masih bujang. Masih asik kapan pulang, kita ngobrol-ngobrol diskusi. Ya insya Allah nanti pas pulang gitu ya. Benar ketika kita pulang mereka ngumpul di teras rumah sambil minum-minum apa, nanya sampai larut malam, nggak terasa. Pendekatan benar jangan dijauhi. Mereka bukan ahli bidah. Mereka nggak ngerti. Mereka ikutan, udah jelas. Nah, alhamdulillah ditanyakan. Saya khawatir. Saya khawatir dengan yang kita baca hari ini. Mereka ini mengetahui Al-Quran, menguasai hadis, tetapi kemudian pemahamannya dengan hawanya. Nah, ada lagi? Bagaimana hukumnya mengajarkan anak di sekolah yang bukan sesuai dengan Bagaimana hukumnya menyekolahkan anak di sekolah yang bukan sesuai dengan Wah ini janganlah. Bagaimana menyekolahkan anak yang lembaganya tidak sunnah? Janganlah. Jangan. Terlalu berat. Karena kita menyekolahkan maksudnya biar mendapatkan
transfer ilmu yang benar, yang sunnah, tapi kita masih punya PR. Kan pulang mesti ngasih mengulusan, jadi berat lah, berat. Jadi jangan pastikan sekolah di lembaga yang sunnah dan kita nyaman, kita tenang, kita malah kemudian memperkuat. Ini kalau misalnya tidak di lembaga yang sunnah, bukannya kita memperkuat, kita sibuk dengan melurusan terlebih dahulu. Jangan sekolahkan di yang sunnah. Mohon kepada Allah kalau misalnya ternyata kurang biaya, semoga dimudahkan. Ternyata ada lembaga yang berkualitas dan terjangkau, thayyibah, untuk yang ditakdirkan oleh Allah tidak berkelapangan, tetapi berkecukupan gitu ya, atau berpas-pasan. Bisa di Thayyibah, dan memang kita dirikan Thayyibah dari awal untuk menjembatani orang-orang yang pengen mendapatkan transfer ilmu yang bagus, yang sunnah, dengan keadaan yang sesuai Allah takdirkan, tidak berkelapangan. Ada lagi? Maksudnya mengajar katanya Jadi guru mengajar, yang bukan mengajar di lembaga yang bukan sunnah. Mengajar di lembaga yang bukan sunnah, kesempatan. Ajarkan pelan-pelan yang sunnah. Ya. Ajaran pelan-pelan yang sunnah. Kalau misalnya ditegur sama kepala sekolahnya, kok kamu ngajarkannya begitu? Terus gimana? Enggak boleh. Terus gimana? Ini yang diajarkan. Kalau resign saja, selesai. Ya, jadi kesempatan untuk menyampaikan yang sunnah secara hikmah, ya, secara hikmah. Nah, secara hikmah pelan-pelan. Justru keberadaannya di sana bisa mencerahkan, ya, bisa mencerahkan, bertahan di situ pelan-pelan selama terus diperkenankan ngajar pelan-pelan. Hikmah, jangan frontal. Kenapa nggak boleh frontal? Mereka itu pada posisi berseberangan, kemudian kita frontal, nanti mereka mendapatkan kesan bahwasanya kita menjudge, atau mendapatkan kesan maunya benar sendiri, yang lainnya salah. Padahal ini sesuai dengan dalil, tapi mereka nggak melihat itu sesuai dengan dalil. Mereka nggak melihat begitu. Maunya mereka melihatnya orang maunya benar sendiri, yang lain salah semuanya. Itu yang dikesan oleh mereka. Gitu. Mereka tidak mendapatkan kesan, wah itu ada dalil, berarti itu yang betul, nggak mendapatkan itu. Kalau seperti itu, insya Allah kita bisa bilang, oh itu benar ada dalil, berarti itu yang benar. Kita sudah sampai tahapan situ. Cukup? Antum gak ada yang nanya? Ya udah tengah 7 Ustaz. Ya. Nah, ini saja jazakallahu khairan, dia udah tengah 7 ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, antum tetap semangat ya. Enggak boleh lemes.